Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Untuk pertemuan kali ini, Pak Uko ingin menyampaikan materi tentang percaya diri. Materi ini kami berikan untuk menindaklanjuti pertemuan yang kemarin. Pak Uko meminta kalian untuk mencari artikel tentang kepercayaan diri di media internet. Kalian pun juga sudah membaca terkait materi kepercayaan diri. Setelah itu, kemarin aku juga memberikan tugas pada kalian untuk mewawancarai teman kalian di kelas yang kalian anggap percaya dirinya paling tinggi dan dia paling percaya diri di sini. Dari situ kalian bisa belajar. Wawancara itu dengan hasilnya wawancara itu kalian bisa belajar bahwa kepercayaan diri itu nantinya bisa kalian kembangkan dengan cerita dari teman kalian yang kalian anggap percaya dirinya lebih tinggi. Untuk materi yang Pak Kos sampaikan hari ini yaitu tentang judul Aku Percaya Diri Tidak Rendah Diri. Tujuan dari materi ini yaitu agar kalian dapat memahami dan meningkatkan rasa percaya diri dengan baik untuk mencapai tujuan hidup kalian masing-masing. Untuk mengawali materi ini, ayo kita bersama-sama melihat video yang untuk membangkitkan kepercayaan diri kita. Ya. Mari kita simak bersama. Baik, dari video itu tadi kita bisa belajar bahwa orang seperti Tio saja yang memiliki banyak kekurangan, dia tetap percaya diri, tetap tangguh, tetap kuat. Apalagi kita yang ada di sini, kita diberi kekuatan oleh Tuhan, kita diberi kesempurnaan oleh Tuhan. Maka dari itu kita harus lebih percaya diri. Lebih percaya diri seperti Tio tadi. Gitu ya. Jadi dari video Mas Nio tadi kita banyak belajar tentang kepercayaan diri bahwa keterbatasan fisik itu tidak bisa sepenuhnya menjadi alasan kita untuk kita tidak bisa percaya diri. Gitu ya. Untuk materi selanjutnya, mari kita lihat video selanjutnya ini bahwa di sini ada slide renungan yaitu tentang keyakinan dan percaya. Dari slide ini, mari kita saksikan bersama. Di sini ada sebuah cerita, ya, yang mana cerita ini nanti bisa menjadi pelajaran juga buat kita semua. Dikala pagi hari di suatu danau, ada dua orang pergi memancing. Salah satu pemancing itu bernama Pak Hadi, dan yang satunya lagi bernama Pak Imam. Ketika Pak Hadi mendapatkan ikan besar, ia selalu memasukkan ke dalam kotak es. Tujuannya apa? Tujuannya biar awet dan tahan sampai rumah. Sampai rumah ikannya masih tetap segar. Itu tujuannya. Sedangkan Pak Imam, pemancing yang satunya, itu kalau dia mendapatkan ikan yang besar pasti dilepas kembali. Awalnya pemancing yang bernama Pak Hadi ini tidak menghiraukan hal bodoh yang berulang kali dilakukan oleh Pak Imam. Akhirnya karena penasaran, ia menanyakan kepada Pak Imam, kenapa Anda selalu membuang kembali jika mendapatkan ikan yang besar? Jawaban dari Pak Imam, karena saya hanya memiliki panci memasak yang kecil. Jadi ikan yang besar tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam panci kecil tersebut. Itulah sebabnya aku selalu membuang ikan yang besar karena tidak bisa memasaknya. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Seringkali kita seperti Pak Imam tadi. Kita sering membuang rencana, impian, pekerjaan, ataupun kesempatan besar yang diberikan oleh Tuhan. Keyakinan kita terlalu kecil untuk meyakini hal tersebut. Bahwa yang diberikan kesempatan oleh Tuhan ini biasanya kita terlalu kecil untuk meyakini. Apakah saya nanti mampu dan lain sebagainya. Seperti hanya pemancing tadi,
Ini bukan masalah kita membutuhkan panci memasak yang lebih besar untuk memasak ikan yang besar, tapi semuanya tergantung cara atau trik kita untuk meningkatkan keyakinan kita bahwa kita bisa memasak ikan yang besar itu dengan panci yang kecil. Tergantung caranya saja, tergantung keyakinan kita saja. Kita percaya nggak? Kalau kita dikasih tantangan ini, kita percaya nggak bisa memasak? Itu kebanyakan percaya dirinya nanti. Ya. Apapun itu sebuah masalah atau kemungkinan, Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang tidak bisa kita tangani atau kerjakan. Ini berarti kita dapat dengan percaya diri dan semangat untuk menjalani hidup sulit ini. Bahwa apa yang dilakukan yang diberikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan kemampuan kita untuk menyelesaikan. Kalau kita dikasih masalah, pasti kita dikasih kemampuan untuk menyelesaikan. Ya. Terkait kepercayaan diri, Tuhan sudah memberikan tantangan seperti ini, kita harus percaya untuk bisa melakukan. Percaya diri dalam melakukan tantangan-tantangan yang diberikan oleh Tuhan. Baik, untuk slide selanjutnya, Makpo akan memberikan kegiatan. Kegiatan ini bentuk kuis, ya. Kuis ini Pak Koh namai kuis PD atau pemalu. Ya. Dari kuis ini nanti kita bisa melihat kita itu masuk dari golongan orang yang percaya diri atau yang pemalu. Ya. Sebelum mengerjakan kuis ini, silakan kalian siapkan kertas dulu dan pulpen. Ya. Aturan mainnya nanti bahwa setiap jawaban, ya, nanti jawabannya silakan ditulis di kertas. Misalkan nomor satu kalian menjawab A, silakan ditulis A. Misalkan menjawab B, silakan ditulis B. Misalkan menjawab C, silakan ditulis C. Begitu seterusnya, ya. Termasuk yang nomor 2. Misalkan nomor 2 menjawab A, silakan ditulis A. Silakan kalau misalkan jawaban nomor 2 B, silakan ditulis B. Kalau kan misalkan jawabannya C, silakan ditulis C. Paham ya? Nah, setiap soal nanti saya kasih waktu 30 detik untuk mengerjakan. Ya. Dari soal yang pertama, waktu istirahat, teman-temanku sedang berkumpul. Aku mau nimbrung, maka aku akan, silakan dijawab dari sekarang 30 detik. Pilih yang jawaban A, jawaban B, ataupun jawaban C. Oke, selanjutnya. Soal yang nomor 2. Sehabis menerangkan pelajaran, Bu Guru mulai bertanya kepada teman-temanku satu persatu. Ya. Yang akan aku lakukan, ya, silakan dipilih jawaban A atau B ataupun C. 30 detik dari sekarang. Baik, soal yang nomor 3. Aku sedang jalan-jalan bertiga, lalu ada seseorang tersesat. Aku dan teman-temanku tidak begitu tahu tujuan orang itu. Yang akan aku lakukan adalah, silahkan dicermati jawaban yang A, yang B, dan C. Silahkan dipilih salah satu. Kalau misalkan pilih A, silahkan ditulis A, B silahkan ditulis B, C silahkan ditulis C. Waktunya 30 detik. Soal yang nomor 4. Di sebuah pesta ulang tahun temanku, ia memintaku untuk membuat acara. Yang akan aku lakukan adalah, silakan dipilih jawaban A atau B atau C. 30 detik dari sekarang. Baik, soal yang nomor 5.
Ada teman baru di kelasku. Saat istirahat, aku akan A. Silakan dipahami jawabannya. B. Silakan dipahami. C. Silakan dipahami. Silakan pilih salah satu dari jawaban tersebut. 30 detik dari sekarang. Oke, jika sudah, silakan bisa dihitung jawaban kalian. Ya, nanti kita analisis bersama. Dari jawaban kalian, jika kalian lebih banyak menjawabkan A, ya, kita lihat. Kalau kalian menjawabnya A lebih banyak, berarti kamu cenderung menonjolkan diri, suka menarik perhatian orang, ucapanmu juga sering tidak dipikir lebih dahulu. Padahal bisa saja ucapanmu itu menyesatkan atau menyakiti hati orang lain. Yang banyakkan A. Kalau jawaban kalian lebih banyak ke B, berarti kamu cenderung tenang, tidak suka ribut, tidak terburu-buru, dan tentu saja pede. Segala ucapan dan tindakanmu sudah kamu pikirkan sebelum. Dan jika jawabanmu itu C, yang lebih banyak, berarti kamu itu pemalu. Kadang-kadang mulai lagi, coba deh ikuti taktik menjadi percaya diri yang dilakukan teman-teman kamu. Ya, silakan bisa dipahami. Kalian kira-kira masuk dalam kategori yang mana? Baik, dari kuis tadi kita bisa melihat posisi diri kita. Kira-kira diri kita itu termasuk orang yang percaya diri ataupun masih pemalu. Kalau masih pemalu, ayo mari kita bangun kepercayaan diri yang ada pada diri kita. Ya, oke, kita simak bareng-bareng materi yang satu ini. Ya, membangun percaya diri. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah cintailah dirimu sendiri. Ketika seseorang merasa harga dirinya rendah, tentu hal itu akan berpengaruh pada emosinya. Kalau kita sudah cinta dengan diri kita sendiri, nah kita akan nyaman, damai dengan hidup ini. Ya, jadi yang pertama yang kalian lakukan adalah kalian harus cinta dengan diri kalian sendiri. Itu adalah kunci utama untuk membentuk rasa percaya diri. Ya. Yang kedua, hadapi dunia nyata. Maksudnya apa? Di sini kita itu adalah di kenyataan seperti ini. Ya, kita ada di sekolah, kita di kelas. Di kelas ini sudah banyak orang, ya, banyak orang di sekolah juga banyak orang. Kita menerima kenyataan ini, ya. Jadi kita pede saja, ya, bahwa apapun yang kita lakukan pasti dilihat orang lain, ya. Apapun yang kita lakukan di sini di kelas pasti dilihat oleh teman-teman kita. Ya kita sadar diri aja, kita buat santai aja, ya. Hadapi ini, hadapi dunia nyata ini, ya. Tidak mungkin kita sendirian terus buruk terus, tidak mungkin. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, berjalan 20% lebih cepat. Gerak tubuh adalah hasil dari tindakan pikiran. Ya. Jadi mulai lebih sering aktivitas, sering bergerak, ya. Jangan murung, jangan berdiam diri terus dan sebagainya. Mulai kita bergerak. Tujuannya apa? Untuk melatih kita untuk bergerak biar kita lebih percaya diri. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tunjukkan apa yang Anda banggakan. Kebanyakan dari kita merasa bahwa kita memiliki kemampuan lebih dari apa yang kita perlihatkan, tetapi tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah keadaan. Maksudnya apa? Nah, di sini yang kita lakukan biasanya, ya, kita melakukan sesuatu itu tidak full power biasanya, ya. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu biasanya kemampuan kita itu lebih, ya. Yang kita perlihatkan pada seseorang, yang kita lakukan pada seseorang, biasanya kita melakukan itu setengah-setengah, tidak full. Ya. Nah, mulai sekarang, ayo kita lakukan
Sebenarnya kemampuan diri kita itu lebih dari apa yang kita tampilkan pada orang-orang, ya. Dan maka dari itu kita lakukan langkah-langkah untuk membeli itu. Saya itu lebih mampu, saya itu bisa, gitu, ya. Itu mulai kita renungkan, kita pikirkan. Yuk kita langkah-langkahnya kita seperti apa, yuk kalau seperti ini kita lakukan seperti ini, ya. Itu harus kita mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengubah keadaan. Agar kita percaya diri, ya. Kita percaya diri. Misalkan dalam suatu kelas, ya, maju malu-malu. Padahal di sini dalam diri kita itu percaya diri, kita mampu loh. Nah, dan itu tapi kalau kenyataan keadaan gitu ya, kadang kita itu malu-malu dengan sendirinya. Mulai dari sekarang aja bahwa kita dalam diri kita dorong untuk menciptakan sebuah kepercayaan diri, ya, bahwa saya itu mampu loh untuk presentasi di kelas, saya itu mampu loh untuk berbicara di depan kelas. Ya. Mulai sekarang mulai di pemikiran kita, ya. Yang keempat, yang kelima, jadilah diri sendiri dan mandiri. Nah ini yang penting juga, ya. Kita harus jadi diri kita sendiri dan mandiri. Jangan bergantung pada orang lain, jangan juga bergantung pada orang lain. Mulai mandirilah, mulai mandiri. Dan jadilah dirimu sendiri. Tidak usah terpengaruh dengan orang lain, dengan teman kalian. Pokoknya saya percaya diri seperti ini, ya kita lakukan seperti ini. Gitu ya. Itu yang perlu kita yang perlu kita lakukan. Yang keenam, jangan kalah sama ejekan orang. Kalau kita diejek terus kita malu, ya udah kita akhirnya apa? Jadi pemalu, ya. Kalau kita diejek, ya udah kita aja senyumin aja, kita santai. Kalau diejek kita santai. Kalau diejek, ya kita tunjukkan lah. Oh, ternyata nggak seperti itu. Ejek, oh itu orang yang pemalu, oh orang yang kecil, ya tunjukkan bahwa kita itu mampu untuk lebih percaya diri pada yang mengejek, gitu, ya, gitu ya. Jadi walaupun kalau kita diejek, jangan malah kita rendah, jangan kita malah ciut diri kita, jangan sampai di situ. Kalau seperti itu, kita nggak bisa percaya diri, ya. Jangan kalah dengan ejekan orang. Ya, anggap aja itu adalah motivasi buat kita. Kalau kita diejek, ya anggap aja, terima aja kita motivasi diri kita. Oh, saya harus lebih dari itu berarti. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, banyak-banyak tersenyum. Nah ini tadi kalau diajak senyumin aja, ya senyumin aja. Senyum merupakan komunikasi non verbal yang menunjukkan kita sebagai orang yang baik dan ramah. Nah, diajak bersenyumi, oh nggak ada ngajak malah berdiri. Oh ternyata kalau dia seperti itu, kita ternyata percaya diri ya. Nanti akan menjadi diri kita lebih percaya diri aja. Banyak-banyak senyum, ya. Yang penting jangan senyum-senyum sendiri. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, masuki lingkungan orang-orang yang percaya diri. Rasa percaya diri merupakan sifat menular. Artinya, jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki cara pandang yang positif, bersemangat, optimis, dan sebagainya, nanti itu akan menjadi menular ke dalam diri kita. Ya, maka dari itu, kalau kita percaya diri kurang, ayolah kita kumpul dengan anak yang percaya diri tinggi. Ya, itu akan menular. Karena apa? Tadi sifat positif, semangat, optimis dan sebagainya itu akan menular pada diri kita. Ya, jangan terus kita nggak percaya diri terus kumpul dengan orang yang percaya diri. Ya kita aja nih guru gitu. Kita semangat nih bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Biar kita percaya dirinya tinggi. Gitu ya. Yang kesembilan, pandang semua orang dengan kacamata yang sama. Tuhan menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan. Itu sudah pasti di setiap orang ya tanpa terkecuali. Pasti orang tersebut punya kelebihan dan kekurangan. Termasuk kita yang ada di sini. Semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau sudah seperti itu, ya sudah. Kita anggap saja kalau kita ngomong PD, kita ngomong presentasi di kelas, ya kita pede aja. Karena apa? Orang yang di depan kita adalah pasti dia punya kelebihan dan punya kekurangan sama dengan kita. Ya, anggap aja kita sama dengan dia. Akhirnya apa? Biar kita nggak jujur, biar kita percaya diri. Ya, anggap aja semuanya sama. Yang ke-10, buang prasangka buruk. Nah, berpikir-pikir buruk itu, ya, itu silakan diulang. Misalkan mau maju nih di presentasi, nanti kalau saya maju gimana ya? Nanti saya dipermalukan sama teman-teman, saya diketawakan sama teman-teman. Nanti saya bagaimana? Nah, itu nanti kalian
Hilangkan prasangka-prasangka itu. Coba aja dulu. Kita semangat, kita maju aja dulu ya. Hilangkan prasangka-prasangka itu ya. Baik, untuk slide selanjutnya, Mako akan memberikan kegiatan. Kegiatan ini bentuk kuis ya. Kuis ini Pak Ko namai kuis PD atau pemalu ya. Dari kuis ini nanti kita bisa melihat kita itu masuk dari golongan oleh yang percaya diri atau yang pemalu ya. Sebelum mengerjakan kuis ini, silakan kalian siapkan kertas dulu dan pulpen. Aturan mainnya nanti bahwa setiap jawaban ya, nanti jawabannya silakan ditulis di kertas. Misalkan nomor satu kalau menjawab A silakan ditulis A. Misalkan menjawab B silakan ditulis B. Misalkan menjawab C silakan ditulis C. Begitu seterusnya ya. Termasuk yang nomor 2. Misalkan nomor 2 menjawab A silakan ditulis A. Silakan kalau misalkan jawaban nomor 2 B silakan ditulis B. Kalau kan misalkan jawabannya C, silakan ditulis C. Paham ya? Setiap soal nanti saya kasih waktu 30 detik untuk mengerjakan. Ya. Dari soal yang pertama, waktu istirahat teman-temanku sedang berkumpul. Aku mau nimbrung, maka aku akan silakan dijawab dari sekarang 30 detik. Pilih yang jawaban A, jawaban B, ataupun jawaban C. Oke, selanjutnya. Soal yang nomor 2. Sehabis menerangkan pelajaran, Bu Guru mulai bertanya kepada teman-temanku satu persatu. Ya. Yang akan aku lakukan, ya, silakan dipilih. Jawaban A atau B ataupun C. 30 detik dari sekarang. Baik, soal yang nomor 3. Aku sedang jalan-jalan bertiga, lalu ada seseorang tersesat. Aku dan teman-temanku tidak begitu tahu tujuan orang itu. Yang akan aku lakukan adalah, silahkan dicermati jawaban yang A, yang B, dan C. Silahkan dipilih salah satu. Kalau misalkan pilih A, silahkan ditulis A, B silahkan ditulis B, C silahkan ditulis C. Waktunya 30 detik. Demikian presentasi dari Pak Kuko, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.